Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Syahada dengan NIM 23552011110008. Saya dari program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya akan merangkum hasil resuman selama 16 pertemuan mata kuliah Sistem Operasi dosen pengampu Bapak Kamarudin M.Com. Memasuki pertemuan yang pertama pengantar mata kuliah. Jadi dosen akan memberitahukan bahwa setiap mahasiswa dan mahasiswi harus bergabung pada grup mata kuliah yang sudah disediakan, yaitu pada Telegram grup mata kuliah Sistem Operasi. Juga akan diberitahukan tentang peraturan mata kuliah, yakni apabila absensi 3 kali maka akan mendapatkan surat dan selebihnya tidak dapat mengikuti ujian. Apabila terlambat masuk ke dalam kelas maka harus meminta izin dengan sopan, tidak mengaktifkan gadget saat masa perkuliahan berlangsung, harus fokus pada mata kuliah, dan juga penilaian itu melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mata kuliah Sistem Operasi menerapkan CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi, setiap mahasiswa dan mahasiswi akan dibagi menjadi 11 kelompok oleh ketua kelas dan masing-masing kelompok akan mendapatkan satu judul pada tiap pertemuan yang mana akan bergantian mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan juga akan diadakannya sesi tanya jawab supaya mahasiswa dan mahasiswi aktif dalam berdiskusi. Pertemuan yang kedua ada struktur sistem komputer. Jadi pada sistem komputer pada dasarnya mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen input untuk memasukkan data, yang kedua ada komponen proses untuk mengolah data, yang ketiga ada komponen output untuk menampilkan hasilnya. Juga di dalam komputer terdapat 2 hal penting. Yang pertama ada hardware, perangkat keras seperti CPU, memori, ataupun perangkat input dan output. Yang kedua ada software seperti program yang mendukung hardware-nya bekerja. Juga ada bagian-bagian penting pada komputer yang perlu diketahui. Yang pertama, input device yaitu untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, ada output device yaitu contohnya seperti monitor untuk menampilkan hasil yang ada. Yang ketiga, ada CPU atau Control Processing Unit. Itu seperti otaknya komputer yang akan mengatur data bekerja. Yang keempat, ada memori, dan memori ini terbagi menjadi 2. Ada memori internal seperti ROM dan RAM. Yang kedua ada memori eksternal untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Pertemuan ketiga, sistem operasi. Jadi sistem operasi mempunyai tujuan supaya kita paham cara kerjanya dan dapat mengembangkan sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Tugas sistem operasi yaitu berupa dia dapat menjadi penghubung antar sistem dan komputer, sesama user dan komputer. Juga seperti menjaga keamanan, mengatur kinerja sistem, juga fungsi dasarnya seperti mengatur jalannya program, mengatur file, mengatur input-output, dan lain-lain. Sistem operasi dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada yang dapat dipakai oleh perorangan seperti Windows dan ada yang dapat dipakai oleh orang banyak seperti Linux. Pertemuan keempat yaitu proses dan penjadwalan. Proses pada sistem komputer adalah program yang berjalan. Jadi hidup proses ini ketika awalnya pada dibuat, lalu siap untuk dijalankan, berjalan di CPU, kemudian kadang menunggu dan pada akhirnya selesai. Pada proses terdapat 3 antrian utama, yaitu antrian baru adalah awal proses masuk, yang kedua ada antrian siap yaitu kumpulan proses yang siap untuk dijalankan, yang ketiga ada antrian tunggu yang ini memerlukan proses dari input-output. Jadi proses dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pada jangka panjang yaitu memilih sistem mana yang dapat masuk. Yang kedua ada jangka pendek yaitu berjalan pada CPU. Yang ketiga ada jangka menengah yaitu pemindahan memori cadangan apabila memori utama penuh. Pertemuan kelima ada sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses pada sistem operasi adalah cara untuk mengatur program yang berjalan secara bersamaan agar dapat berbagi sumber daya secara aman. Jadi masalah yang sering dijumpai ada 2, yaitu race condition yang mana hasil akhir bergantung pada urutan eksekusi. Yang kedua ada deadlock, proses yang saling menunggu tanpa akhir.
Jadi berikut ada metode sinkronisasi yang pada umumnya sering dilakukan. Ada 3. Yang pertama mutex, atau dia berfungsi seperti kunci eksekutif yang mana dapat menjalankan proses pada satu waktu. Yang kedua ada semapor, ini menggunakan sistem penanda. Yang ketiga ada monitor, ini lebih canggih untuk mengkoordinasi sumber daya akses. Jadi pastikan memilih sinkronisasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pertemuan keenam yaitu thread. Jadi thread adalah jalur eksekusi terpisah dalam program yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel. Jadi dalam thread dapat terjadi proses yang bekerja secara sekaligus. Jadi kegunaan thread ini yaitu membuat program menjadi lebih cepat dan responsif, juga dapat memaksimalkan kekuatan prosesor dan pembagian tugas dapat menjadi lebih efisien. Jenis thread terbagi menjadi 2, yaitu user level thread yang mana diatur langsung oleh aplikasi, lebih ringan dan sederhana. Yang kedua ada kernel level thread yang diatur oleh sistem operasi, ini lebih kuat tetapi prosesnya yang lebih berat. Thread ini membuat aplikasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien, tetapi juga memerlukan sinkronisasi. Biasanya dipakai pada web server dan aplikasi modern. Pertemuan ketujuh ada kuis dan refleksi persiapan ujian tengah semester. Jadi pada kuis ini dosen akan memberikan soal berupa pembelajaran materi yang sudah dipelajari sebelumnya dari pertemuan 1 sampai ke 6 yang mencakup struktur sistem komputer, sistem operasi, sinkronisasi proses, proses dan penjadwalan, thread. Nah, itu akan dipelajari dan dituang berupa soal yang mana mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjawab dengan baik dan benar. Pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi ini berupa video yang berisikan penyampaian materi yang sudah dibagikan pada tiap kelompok. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan berupa video. Jadi, anggota tiap kelompok harus kebagian dalam mempresentasikannya. Akan diupload ke YouTube dan link akan dikirim kepada email dosen. Yang harus tertera UTS, nama, NIM, dan mata kuliah. Pertemuan ke-9 yaitu operasi file. Jadi, operasi file ini adalah cara kita mengatur data pada komputer, seperti menyimpan, membaca, mengubah, dan lain-lain. Ini sangat kita perlukan karena data perlu tempat untuk menyimpan agar tidak hilang. Yang kedua, kita perlu berbagi antara program dan pengguna. Yang ketiga, data harus terjaga dan aman. Yang keempat, kita perlu akses data dalam waktu yang cepat. Biasanya yang kita jumpai ada 2 jenis file. Yang pertama yaitu ada file teks yang dapat kita baca secara langsung seperti notepad. Yang kedua ada file binar yang dapat dibaca oleh komputer seperti file program. Jadi sedikit tentang buffer. Buffer adalah area penyimpanan sementara untuk meningkatkan efisiensi transfer data antara program dan perangkat. Pertemuan ke-10 deadlock atau kebuntuan. Deadlock ini merupakan kondisi krisis pada sistem operasi yang mana setiap proses mengalami kebuntuan sumber daya, akan mengakibatkan sistem terhenti total. Jadi ada 4 karakteristik utama yang menjadi penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya eksklusif dan terbatas. Yang kedua ada hold and wait, yang mana proses akan bertahan dan menunggu tambahan. Yang ketiga ada no preemption, proses tidak dapat dipaksa dan dialihkan. Yang keempat ada circular wait, yang mana proses akan bergantung pada lingkaran tertutup. Jadi mitigasi yang dapat dilakukan adalah pencegahan struktural, deteksi dini, mekanisme pemulihan, dan prioritasi penanganan proses. Jadi penanganannya memerlukan pendekatan cerdas terhadap manajemen sumber daya, sinkronisasi proses, dan desain sistem informasi modern yang proaktif. Pertemuan ke-11 yaitu memory management. Memory management adalah sistem yang mengatur sumber daya memori komputer. Tugasnya seperti membagi, mengalokasikan, dan mengoptimalkan memori pada komputer agar dapat berjalan dengan lancar. Ada 3 teknik utama cara mengatur memori. Yang pertama ada paging, yaitu membagi menjadi beberapa bagian kecil dan akan dipindahkan ke penyimpanan eksternal apabila memori utama penuh. Yang kedua ada segmentasi, yaitu membagi segmen atas beberapa proses, fungsi, array, ataupun objek. Yang ketiga ada swapping, ini mengatur proses keluar masuk memori, yang mana apabila memori utama penuh maka akan dipindahkan ke penyimpanan sekunder.
Tantangannya adalah fragmentasi, seperti terdapat celah-celah bagian kecil pada memori yang tidak terpakai. Jadi caranya adalah dengan mengatur ulang memori agar menjadi lebih rapi dan efisien. Pertemuan ke-12 yaitu virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan sistem operasi memperluas kapasitas RAM dengan menggunakan sebagian ruang hard disk sebagai memori tambahan, swap file atau patch file. Jadi data yang tidak aktif pada RAM akan dipindahkan ke ruang hard disk untuk mengoptimalkan memori fisik. Jadi fungsi dari virtual memory adalah menangani beban dari RAM sebagai cadangan RAM dan menyimpan data sementara. Demand paging adalah memori akan dimuat apabila benar-benar dibutuhkan. Page replacement adalah proses penggantian halaman. Tracing terjadi apabila terlalu sering menggunakan swapping halaman. Pertemuan ke-13, File System Security. File System Security adalah sistem yang dirancang untuk melindungi data dan file dari hak akses tidak sah, modifikasi, ataupun perubahan. Keamanan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang pertama ada melindungi data sensitif. Ini bertujuan supaya data tidak jatuh kepada pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada mengatur akses, memastikan hanya pengguna yang berizin yang dapat memodifikasi ataupun menghapus file. Yang ketiga ada mengatasi ancaman dari malware ataupun peretasan dengan enskripsi, atur akses, audit, dan backup. Yang keempat ada metode keamanan dengan cara autentikasi berlapis, biometrik, dan menggunakan two-factor authentication. Pertemuan ke-14, Input-Output System. Sistem adalah komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan oleh sistem agar bisa diproses. Jadi, input dapat melalui perangkat seperti keyboard atau mouse. Yang kedua ada proses yaitu pengolahan data seperti CPU menjalankan instruksi, RAM penyimpanan sementara, motherboard yaitu penghubung komponen, dan storage penyimpanan data permanen. Yang ketiga ada output yaitu menampilkan hasil akhir dari sistem, biasanya dapat berupa visualisasi atau teks dari monitor, audio atau speaker, ataupun hasil fisik seperti cetak dari printer. Jadi input, proses, dan output mereka memiliki keterkaitan pada sistem komputer. Pertemuan ke-15 yaitu ada kuis dan refleksi persiapan ujian akhir semester. Jadi pada kuis kali ini kami di dalam kelas dan dosen akan membagikan soal yang dikirim melalui grup Telegram berupa materi atau pembahasan yang sudah kami pelajari sebelumnya. Yaitu beberapa terdapat berupa deadlock, cara mengatasi 4 kondisi deadlock, dan tentang Resource Allocation Graph atau RAG. Juga terdapat tentang memory management, perbedaan fragmentasi internal dan eksternal, ada tentang page replacement atau penyebab terjadinya tracing dan bagaimana cara mengatasinya, dan juga tentang file system security, tentang access control list, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pertemuan 16, ujian akhir semester. Jadi pada ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi ini kami akan membuat makalah berupa rangkuman atau resuman pada materi dan pembahasan yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu pada pertemuan 1 sampai pertemuan 16 yang mencakup pengantar mata kuliah, struktur sistem komputer, sistem operasi, proses dan penjadwalan, sinkronisasi proses, treat, kuis dan refleksi ujian tengah semester, operasi file, deadlock, juga ada memory management, virtual memory, file system security, input-output system, kuis dan refleksi persiapan ujian akhir semester, dan ujian akhir semester. Jadi juga pada ujian akhir semester ini kami akan membuat video berupa rangkuman atau resume seperti ini yang akan kami upload ke YouTube dan link akan dicantumkan pada email beserta UAS, nama prodi, nama mahasiswa, mata kuliah dengan isi email, NPM, nama mahasiswa, dan nama prodi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil rangkuman pertemuan 1 sampai pertemuan 16 pada mata kuliah Sistem Operasi dosen pengampu Bapak Kamarudin MKom. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.